Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Ari Cahaya Puspitaningrum. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing kepada teman-teman semua tentang enterprise arsitektur. Oke, yang pertama kita bahas dulu pengertian dari enterprise arsitektur sendiri. Enterprise arsitektur atau EA merupakan cetak biru organisasi yang menyelaraskan visi dan misi organisasi, risiko, KPI, bisnis arsitektur, dan teknologi informasi dalam perspektif data, aplikasi, dan teknologi. Jadi pada intinya EA ini menyelaraskan visi dan misi organisasi dengan proses bisnis, dengan data, dengan aplikasi, dan teknologi. Nah, mengapa perusahaan itu menggunakan EA? Yang pertama adalah banyak proses bisnis yang terpecah-pecah. Nah, dengan adanya AI ini, maka proses bisnis yang terpecah-pecah tadi akan diintegrasikan sehingga lebih responsif terhadap perusahaan atau organisasi dan berjalan lebih efektif serta efisien. Yang kedua adalah perusahaan perlu melakukan transisi. Untuk bersaing secara kompetitif, perusahaan itu perlu melakukan pembaruan pada proses bisnisnya, pembaruan pada pengelolaan data dan informasinya, pembaruan pada sistem informasi atau aplikasinya, dan juga pembaruan terhadap teknologi yang digunakan. Jadi dengan adanya AI ini, maka bisa membantu perusahaan dalam merencanakan dan melakukan transisi tersebut. Yang ketiga adalah perusahaan perlu melakukan manajemen portofolio. Karena AI ini hasil outputnya itu adalah blueprint atau master plan, di mana bisa digunakan sebagai acuan dan digunakan untuk monitoring serta evaluasi dalam menjalankan portfolio. Yang terakhir, perusahaan dapat menyampaikan efektivitas infrastruktur TIK, pengembalian investasi, serta peningkatan proses bisnis sehingga dapat merealisasikan keunggulan kompetitif. Oke, ini manfaat dari EA. Manfaat dari EA itu tentunya untuk menyelaraskan antara bisnis dan teknologi informasi di suatu organisasi. Yang kedua, meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan. Karena AI ini dirancang dengan melihat visi dan misi dari perusahaan atau organisasinya, kemudian melihat dari proses bisnis yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga bisa mengetahui data dan informasi apa saja yang kira-kira dibutuhkan. Dari situ apa sih sistem informasi yang harus dikembangkan, fitur-fitur apa saja yang harus dibangun di dalam sistem informasi atau aplikasi tersebut, dan teknologi seperti apa yang harus dimiliki, yang harus dibangun untuk mendukung berjalannya sistem informasi atau aplikasi, sehingga tujuannya adalah untuk memuaskan pelanggan, gitu ya, untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Yang ketiga, menyusun rencana transformasi organisasi, persiapan dalam melakukan perubahan bisnis organisasi, perubahan pada sistem informasi, pembaruan pada infrastruktur, dan perubahan organisasi lainnya. Jadi kan di dalam AI itu ada penyusunan rencana yang lebih terstruktur, yang sistematis, yang dilihat dari atas, dimana dari visi dan misi sampai ke bawah, gitu ya. Jadi ini ada di dalam AI itu ada proses perencanaan yang baik, gitu. Yang terakhir adalah mengkoordinasikan perencanaan dan manajemen dari bisnis dan teknologi informasi yang komprehensif. Jadi perencanaannya itu selain melakukan perencanaan, juga dilakukan pengelolaan atau manajemen dari bisnis dan teknologi informasi yang komprehensif, gitu ya. Nah, tapi pada kenyataannya itu implementasi dari enterprise arsitektur itu mengalami kegagalannya. Kenapa? Karena
organisasi secara taktis sangat sulit untuk dapat melakukan pendekatan secara mendetail dan menyeluruh, terutama dengan adanya keterbatasan waktu dan sumber daya yang ada pada organisasi. Jadi untuk mengembangkan AI itu perlu menggunakan pendekatan yang sangat detail dan menyeluruh agar hasil dari penyusunan AI itu bisa bagus dan bisa diimplementasikan di perusahaan tersebut. Tapi terkadang organisasi ini sulit memahami pendekatan untuk membangun AI gitu, dan juga adanya keterbatasan waktu karena untuk membangun AI itu juga tidak mudah, perlu waktu yang cukup banyak juga. Itu juga akan mempengaruhi kesulitan organisasi, dan juga sumber daya yang kurang ahli dalam melakukan pengembangan AI itu juga mempengaruhi kesulitan dari organisasi. Yang kedua, kurangnya keterampilan dan nilai-nilai kepemimpinan. Jadi misalkan AI ini sudah dikembangkan tapi tidak bisa dijalankan, itu juga tergantung dari leadership atau kepemimpinan perusahaannya. Yang ketiga, tidak memperhatikan dampak perubahan, ketidakmampuan melakukan manajemen perubahan. Nah, di dalam melakukan implementasi AI itu pasti terdapat perubahan-perubahan yang harus dihadapi oleh perusahaan. Terkadang perusahaan itu tidak memperhatikan dampak perubahan tersebut dan tidak mempersiapkan bagaimana cara memanajemen perubahan yang akan terjadi. Yang keempat, kehilangan beberapa fitur penting yang berdampak pada kualitas proses bisnis. Dengan pengembangan AI dengan waktu yang terbatas dan sumber daya yang tidak mencukupi, itu juga akan bisa mengakibatkan fitur-fitur penting di dalam pengembangan sistem informasi atau aplikasi itu akan hilang gitu ya, dan itu akan berdampak pada kualitas dari proses bisnisnya. Selanjutnya, rendahnya komunikasi antar stakeholder. Jadi dalam mengembangkan AI itu sangat penting untuk melakukan komunikasi yang sangat efektif ya, yang intens kepada seluruh stakeholder. Jadi stakeholder itu bisa menyampaikan apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan, sehingga nanti ketika AI ini dirancang itu sesuai dengan kondisi saat ini, kondisi yang ada di dalam perusahaan yang berjalan pada saat ini, dan kondisi yang diharapkan oleh perusahaan dan stakeholder di dalamnya. Selanjutnya, kurangnya pemetaan yang jelas mengenai setiap proses bisnis dapat menimbulkan kesulitan saat melakukan analisis kebutuhan perubahan proses bisnis. Jadi, terkadang perusahaan itu punya proses bisnis yang sebenarnya tuh dia dua proses bisnis yang berbeda tapi dijadikan satu gitu. Ya, itu akan menimbulkan kesulitan, atau juga terkadang ada dua proses bisnis yang sama tapi sebenarnya sama dan bisa jadiin satu tapi dipisahkan gitu ya, dipisahkan menjadi dua proses bisnis. Dan kadang itu pemetaannya kan berarti tidak jelas, sehingga dalam mengembangkan AI ini akan mengalami kesulitan karena susah dalam menganalisis kebutuhan dari perubahan proses bisnis yang akan dilakukan. Yang kedua, yang selanjutnya adalah kebijakan organisasi. Jadi dalam mengembangkan AI ini harus ada kebijakan organisasi yang bisa mendukung dari implementasi AI ini, yang mengikat implementasi AI ini. Jadi ketika AI blueprint itu sudah jadi, master plan itu sudah jadi, bisa benar-benar digunakan oleh perusahaan sebagai acuan. Oke, selanjutnya pengelolaan anggaran yang kurang bagus. Jadi terkadang perusahaan itu tidak memiliki anggaran khusus untuk pengembangan interface arsitektur. Nah, terkadang juga ketika menyusun AI, di dalamnya kan terdapat pengembangan sistem informasi, aplikasi, teknologi baru, pengadaan infrastruktur TIK. Nah, terkadang itu anggarannya itu
kurang didetailkan dan juga kurang mengetahui perkiraan dari harga pengadaan infrastruktur TIK dan berapa yang dibutuhkan untuk pengembangan sistem informasi aplikasi. Selanjutnya tentang framework enterprise architecture. Nah, frameworknya ini sebenarnya banyak ya frameworknya, cuma saya ambil hanya 4 saja. Nah, ini menurut Roger Sessions itu ya, dia itu membandingkan framework EA ya. Kalau Zaman itu kan 1987 ya tahunnya. Nah, dia itu lebih komplitnya itu taksonominya. Sedangkan TOGAF itu prosesnya itu lebih komplit daripada yang lain. Nah, sehingga TOGAF ini memang sering digunakan oleh akademik dan praktisi untuk mengembangkan enterprise architecture. VF itu lebih ke perspektif katalog, kemudian Gartner itu lebih ke practice guidance ya. Oke. Selanjutnya, nah ada juga yang namanya enterprise architecture untuk e-government, untuk governance maksudnya. Nah, dalam sebuah pemerintahan, EA itu dapat dikatakan sebagai rencana induk kota atau master plan city ya, yang merinci kebijakan dan standar untuk perancangan infrastruktur, teknologi, database, dan aplikasi sebuah kota. Nah, penggunaan EA di pemerintahan itu dianggap sangat penting untuk membantu mengkoordinasikan strategi bisnis, strategi TI, program-program pemerintah, dan EA juga merupakan kebutuhan untuk menciptakan solusi e-government yang inovatif. EA juga dapat membantu pemerintahan dalam membangun lingkungan yang dinamis sehingga dapat mempertahankan keselarasan dengan perubahan bisnis. Jadi EA ini kan bentuknya, outputnya adalah blueprint atau master plan. Di dalamnya itu terdapat banyak proses bisnis yang harus dirubah, harus berjalan, harus dilakukan perubahan. Kemudian ada sistem informasi yang perlu dilakukan perubahan, aplikasi yang perlu dilakukan perubahan, data dan informasinya juga perlu diupdate, teknologinya juga harus diperbarui. Nah, itu EA itu bisa merencanakan semua itu di dalam suatu dokumen. Nah, untuk EA di dalam pemerintahan itu terdapat panduan ya, panduan untuk menyusun master plan e-government atau master plan TIK-nya pemerintah gitu ya. Yang pertama itu pada tahun 2003 itu adalah Instruktur Presiden Republik Indonesia nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government. Nah, pada saat ini ada peraturan terbaru, peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintah berbasis elektronik. Jadi di panduan yang terbaru ini, di peraturan yang terbaru ini bisa digunakan oleh praktisi dalam mengembangkan enterprise architecture untuk khususnya untuk pemerintahan. Karena di sana di nomor 95 tahun 2015 ini sangat lengkap sekali. Ya, apa-apa yang harus digunakan. Nah, untuk proses-prosesnya itu juga bisa menggunakan TOGAF. Jadi mungkin bisa mengacu TOGAF dan nanti juga mengacu Perpres nomor 95 tahun 2018 ini. Oke teman-teman, sekian dulu sharing ilmu saya tentang enterprise architecture. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Jika ada saran, kritik, mohon tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.